Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarta Fisik. Pada video kali ini kita akan bahas titik berat pada bangun dua dimensi. Oke, jadi bangun dua dimensi adalah bangun yang memiliki panjang dan lebar. Dengan demikian, atau pada koordinat X dan pada koordinat Y. Dengan demikian, di sini kita akan mencari di manakah letak titik berat bangun dua dimensi. Nah, tapi untuk titik berat bangun dua dimensi, kalian harus menghafal bagaimana atau menghafal tabel letak titik berat pada masing-masing bangun. Silakan dihafal ini, untuk tabelnya bisa kalian cek di Google ya. Jadi letak titik berat masing-masing bangun di sini harus dihafal. Kalau dia lagi segitiga, di mana letaknya? Kalau dia misalnya berbentuk setengah lingkaran dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita cek di sini. Kalau dia segitiga, letak titik beratnya itu adalah, kalau ini Y-nya ini, jadi Y segitiga ini, Y itu sama dengan 1/3 dikali tinggi dari alas. Di 1/3 kali tinggi dari alas. Yang manakah dimaksudkan 1/3 kali tinggi dari alas? Ini alas kita kan ini. Nah, berarti titik beratnya ini sepanjang ini. Jadi seginilah 1/3 dari tinggi total. Tetapi kalau seandainya nanti segitiganya ditidurin, jadi kalau segitiganya ditidurin, tetap dia di sini posisinya. Tapi Y tersebut adalah jarak dari titik sampai ke dasar. Nah, berarti segini Y-nya. Ini merupakan Y. Sementara kita mengetahui bahwa segini adalah 1/3 kali tinggi. Dengan demikian, maka ini sisanya adalah 2/3 dari tinggi. Dengan demikian, kalau di sini Y-nya adalah 2/3 kali tinggi. Jadi silahkan nanti kita cek bagaimana posisi bangunnya. Jadi biar kalian lebih gampang memahami, dia boleh ini kayak sini. Kalau seandainya segitiganya posisinya kayak gini, jadi dia berdiri, jadi titik beratnya adalah 1/3 kali tinggi. Nah, jadi kalau dia kayak gini, ditidurin, lancipnya di bawah, jadi Y sama dengan 2/3 kali dengan tinggi. Nah, itu untuk Y segitiga. Sementara kalau bangun simetris lainnya seperti persegi, jadi seperti persegi atau persegi panjang, letak bangunnya adalah di tengah-tengah seperti ini. Jadi untuk menentukan titik berat pada bangun dua dimensi, langkah pertama kalian itu adalah mengidentifikasi gambarnya. Jadi kalau misal kayak ini, berarti ini kita bisa mutilasi jadi dua bangun. Yang pertama tuh bangun segitiga, yang kedua tuh bangun persegi panjang. Jadi setelah kita mengidentifikasi bangunnya, baru kita menentukan posisi titik berat. Nah, berarti seperti di sini menentukan titik berat. Jadi jarak dari titik berat ke samping itu disebut sebagai X. Dengan demikian ini kita sebut sebagai X1. Sementara jarak dari titik berat, sampai ke dasar ini, sampai ke tanah, kita sebut sebagai Y. Dengan demikian kita sebut nama sebagai Y1. Nah, begitu juga yang bangun benda duanya. Tengah-tengah ini adalah titik berat benda duanya, tarik ke samping. Nah, berarti dari sini kita tarik ke samping disebut sebagai X, berarti X2 karena X pada bangun 2. Kalau Y dari sini ke bawah, berarti namanya Y, berarti ini Y2. Nah, setelah kita menentukan mana X1 Y1 dan X2 Y2, langkah berikutnya kita memasukkan dia ke dalam rumus. Yang mana letak titik beratnya itu yang ini, X0, atau titik berat pada sumbu X adalah X1 kali A1 plus X2 kali 2 dan seterusnya. Kalau bangunnya cuma ada dua bangun, berarti cukup X1 A1 plus X2 A2 per A1 plus A2. Atau cukup, kalau bangunnya cuma ada dua bangun. Nah, kita cek di sini A1 ini merupakan luas bangun pertama, sementara A2 merupakan luas bangun kedua. Setelah kita mendapatkan Y, berikutnya kita setelah kita mendapatkan X, berikutnya kita mencari nilai Y. Nah, dengan cara yang sama, jadi kita menentukan mana Y1-nya, mana Y2-nya. Setelah mendapatkan, dimasukkan ke sini. Jadi rumusnya sama dengan rumus titik berat pada bangun satu dimensi, hanya saja L-nya diganti dengan A, dengan luas. Nah, untuk pemahaman lebih jelas, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Letak titik berat bangun terhadap alasnya. Oke, pertanyaan terhadap alas. Jadi kalau terhadap alas berarti sama aja artinya dengan terhadap sumbu X, karena di sini alasnya terletak di sumbu X. Jadi kalau terhadap alas atau terhadap sumbu X, yang diminta adalah berapa titik beratnya pada sumbu Y. Jadi kalau terhadap sumbu X, yang diminta adalah pada sumbu Y. Dengan demikian yang kita cari adalah Y0 sama dengan berapa. Oke, Y0 berarti langkah yang kita lakukan sekarang adalah mengidentifikasi bangunnya. Bangun ini bentuknya bangun persegi panjang tapi dipotong
sebesar segitiga. Dengan demikian kita mutilasi jadi dua bangun. Bangun pertama itulah yang lebih besar, bangun segi panjangnya. Yang mana lebarnya adalah 90, di sini lebar 90, panjangnya 180. Bangun kedua adalah bangun segitiga. Yang mana lebarnya itu adalah tingginya adalah 90 cm, di sini adalah 90 cm juga alasnya. Nah, di sini kita cari dulu. Sekarang sudah kita menentukan bangunnya identifikasi 2. Berikutnya sekarang kita menentukan titik berat. Yang mana titik berat segitiga letaknya adalah 1/3. Kalau segitiga kebalik kan 2/3 dari bawah kan, berarti segini. Ini adalah Y segitiganya. Tapi ingat kita harus menghitungnya sampai dasar. Nah, berarti tambah lagi segini. Nah, jadi total inilah yang disebut sebagai Y segitiga. Segitiga kita bangun 2, ini bangun pertama, berarti ini adalah Y2. Jadi total semua ini adalah nilai Y2. Anggap ini adalah L gitu, anggap ini adalah X gitu. Jadi Y2 itu sama dengan L plus X. Dengan L, ini adalah titik berat pada segitiga tidur, yaitu adalah 2/3 kali tinggi. Ditambah dengan X, X itu adalah jarak segini. Nilainya adalah 90 cm, kita tambah dengan 90 cm. Jadi 2/3 dikali 90 ditambah dengan 90. Coret 30, jadi 60 ditambah dengan 90, yaitu adalah 150. Berikutnya, kalau dia bangun segitiga ini, kalau bangun segi panjangnya cukup tengah-tengahnya aja. Di tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya berarti di sini, tengah-tengah segitiga segini. Nah, berarti segini Y bangun 1, yaitu adalah totalnya adalah 180 cm, berarti tengah-tengahnya adalah 90 cm. Jadi Y1 nilainya adalah 90 cm. Nah, sekarang A1 panjang kali lebar, jadi panjang kali lebar, jadi 90 dikali dengan 180, yaitu adalah nilainya itu adalah 16.200. Nah, sekarang kita nyari A segitiganya, A2. Jadi A2 itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya 90 kali dengan tinggi 90. Jadi 8.100 dikali setengah, yaitu adalah 4.050. Nah, setelah kita lengkap dapat Y dan A-nya, baru bisa menentukan nilai Y0. Yang mana Y0 itu sama dengan, tadi kita menuliskan rumus Y1 kali A1 ditambah dengan Y2 dikali A2. Gini kan, kita tulis rumus tadi, per A1 ditambah dengan A2. Nah, tapi rumus ini tadi kita tulis ketika bangun kita adalah bangun utuh. Sementara di sini kita adalah ada bangun segitiga kosong. Dengan demikian, bangun yang kosong ini bernilai negatif. A luasnya bernilai negatif. Bangun yang kosong itu berupa bangun segitiga yang kita sebut sebagai lambang kode 2 ini. Nah, maka dengan demikian A2-nya bernilai negatif. Jadinya ini tanda kita ganti dengan negatif, ini kita ganti dengan negatif. Jadi ini tandanya negatif karena ada bangun kosong. Nah, jadi kita sekarang kalikan, Y1 kita adalah 16.200 dikali dengan A1. A1 kita itu adalah, Y1-nya adalah 90, A1 kita adalah 16.200. 90 dikali 16.200. Kemudian dikurang, Y2 kita adalah 150 dikali A2 kita adalah 4.050 per A1 kita 16.200 dikurang dengan 4.050. Nah, yang mana 90 dikali 16.200 itu akan didapatkan hasil 1.458.000. Nah, dikurang 150 dikali 4.050 itu adalah 607.500 per 16.200 dikurang 4.050 adalah 12.150. Nah, di sini hasil kurang ini 1 juta sekian kurang 600 ini ketemu hasil 850.500 dibagi dengan 12.150. Nah, dengan demikian disederhanakan dan lain sebagainya, kita ketemu hasil adalah 70. Nah, jadi titik berat bangun tersebut terhadap alasnya atau pada sumbu Y itu terletak pada jarak 70 cm. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E.
Oke, mari kita cek lagi ke soal berikutnya. Dikatakan karton 1 dan 2 masing-masing homogen, terbuat dari bahan yang sama, digabung menjadi satu seperti pada gambar. Nah, di sini kita tidak perlu mengidentifikasi lagi karena sudah ditentukan ini adalah X1-nya, si benda satunya adalah benda 2-nya. Tugas kita sekarang adalah menentukan titik beratnya. Titik berat lalu tengah-tengah, berarti dari sini, nah ke sini ini namanya adalah X1. Nah, ke sini adalah namanya Y1. Jadi kita tentukan X1 kita itu nilainya adalah panjang totalnya adalah 8, berarti setengahnya adalah 4. Jadi X1 kita adalah 4. Sementara Y1 kita lebar totalnya adalah 4, Y1 ini setengah, berarti adalah 2. Lagi satu kita menentukan A1. A1 berarti A1 luas keseluruhan, luas bangun ini 4 kali 8 berarti 32. Berikutnya bangun 2 kita tentukan X2. X2 berarti segini. Ingat ya, segini tengah-tengah ini, tapi ditambah ke sini lagi karena kita nyarinya sampai ke ujung. Nah, segini di soal kita adalah yang total di sini adalah 4, berarti setengahnya adalah 2. Maka segini 2, tapi tambah ini lagi 8. Dengan demikian X2 nilainya adalah 10. Kalau Y2 berarti segini tambah dengan ini lagi. Segini nilainya adalah, ini panjangnya adalah 4, berarti setengahnya adalah 2. Ditambah yang di bawah ini lagi 4. Nah, ini 4 berarti 4 ditambah dengan 2. Jadi Y2 sama dengan 6. Sementara A2 luas bangun kedua itu adalah 4 kali 4, 16. Nah, dicek koordinat titik berat dari titik A. Titik A itu di sini. Nah, karena dari titik 0,0 diminta, dengan demikian kita harus mencari 2, yaitu X0 dan Y0. Yang pertama kita cari X0 dulu, berarti X1 kali A1 ditambah dengan X2 kali A2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. X1 kita nilainya adalah 4, jadi kita masukkan 4. A1 kita adalah 32, ditambah X2 kita adalah 10, A2 kita adalah 16. Per 32 ditambah dengan 16. Nah, dengan demikian kita kalikan 4 dikalikan 32 itu hasilnya adalah 128 ditambah dengan 160. 32 tambah 16 adalah 48. Jadi 288 dibagi dengan 48. Ini sama aja hasilnya dengan 6. Nah, ini kita baru dapat nilai X0. Berikutnya diminta juga nilai Y0. Jadi kalau Y0 itu sama dengan Y1 kali A1 ditambah Y2 A2 per A1 ditambah dengan A2. Jadi Y1 kita adalah 2, A1 kita adalah 32, ditambah Y2 kita 6, A2 kita 16 per A1 tambah A2 berarti 32 ditambah dengan 16 pula, berarti 64 ditambah 96 dibagi dengan 48 atau 160 dibagi dengan 48. Semua ruas dibagi 16, coret bagi sama bagi 16, berarti ini sama aja hasilnya dengan 10/3 atau 3,333 dan seterusnya. Dengan demikian titik berat yang tertulis adalah X0, Y0. X0 kita adalah 6, jadi sini adalah 6. Y0 kita adalah 3,33. Maka jawaban yang paling tepat adalah 6.2 3,33, yaitu option nomor A. Oke, demikianlah contoh soal dari titik berat bangun 2 dimensi. Kalau ada yang belum jelas dan ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.